percaya hari ini Engkau Allah yang menyelidiki hati kami, Engkau Allah yang menyelidiki hidup kami. Biarkan firman-Mu itu menerangi langkah hidup kami, sehingga kami tetap berada di jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami tidak dipengaruhi oleh apapun yang ada di dunia ini, tetapi kekuatan firman-Mu itu yang akan menguatkan kami, meneguhkan kami, menopang kami, membuat kami tetap berada di dalam rencana-Mu Bapa. Terima kasih buat ibadah yang luar biasa hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Lewat pujian kami, lewat pengagungan kami, Engkau Allah yang ditinggikan dari tempat ini. Engkau kami tinggikan, Engkau kami agungkan di dalam nama Yesus. Karena hanya ada satu nama, itu Yesus Kristus Tuhan, yang layak disembah, yang layak ditinggikan, yang layak terima pujian dari umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan belajar firman-Mu. Tuhan berkati berapi hamba-Mu yang terbatas, sehingga firman yang disampaikan sungguh-sungguh diterima oleh umat-umat-Mu dengan baik, meneguhkan, menguatkan iman mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirman karena kami siap mendengarkan. Demi nama Yesus kami berdoa, yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Shalom. Wah, luar biasa. Tuhan baik, amin. Ya, thank you. Ya, saya percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu kalau kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, hari ini kita masih lanjut dengan tema kita tentang gereja yang kuat, dan minggu lalu kita sudah belajar satu poin, yaitu untuk menjadi gereja yang kuat kita harus hidup di dalam Dia. Amin. Hidup di dalam Yesus, hidup di dalam firman. Haleluya. Nah, hari ini kita akan lanjut seperti yang saya janjikan, karena dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 ini ada beberapa hal yang kita akan pelajari bersama dalam beberapa minggu ini, dan saya percaya bahwa ini sangat luar biasa sekali untuk membuat kita semakin dikuatkan, diteguhkan. Haleluya. Amin. Iya. Kita kembali lihat firman Tuhan dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan 7. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan apa? Syukur. Haleluya. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan bahwa bicara tentang gereja itu tidak lagi bicara tentang bangunan secara fisik, tetapi gereja yang sudah kita bahas di minggu lalu bahwa berasal dari kata Yunani yaitu eklesia, yang artinya dipanggil keluar ya dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dan itu adalah gereja yang sesungguhnya. Siapa gereja itu? Kita. Amin. Haleluya. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang hidup di dalam firman Tuhan, setiap orang yang hidup di dalam Kristus, merekalah gereja Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita akan lanjut di poin yang kedua, ya. Gereja yang kuat itu adalah gereja yang apa? Berakar di dalam Dia, berakar di dalam Kristus, berakar di dalam Bapa, berakar di dalam Tuhan, berakar di dalam firman itu sendiri. Nah, saudara, kita akan belajar tentang hal ini, dan saya percaya bahwa ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang akan terus meneguhkan iman kita, yang akan terus mendorong kita untuk memiliki semangat gairah yang luar biasa untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Nah, kalau bicara tentang akar, saudara dikasih oleh Tuhan, ya, akar adalah merupakan hal yang sangat penting ya bagi sebuah pohon. Sekalipun memang wujudnya tidak nampak ya, karena berada di dalam tanah. Haleluya. Tetapi manfaat daripada akar ini itu sangat menentukan, haleluya, kelangsungan hidup daripada pohon tersebut. Ya. Saya kalau ingat di kampung saya ya, di Talaut di sana, melihat pohon kelapa contohnya,
Ini pohon yang sangat luar biasa. Ya. Sudah tinggi, buahnya banyak, daunnya lebat. Haleluya. Tetapi di tengah-tengah badai, di tengah-tengah angin kencang, kelapa itu tetap kuat. Kelapa itu tetap kokoh. Haleluya. Saudara, kalau bulan-bulan sekarang ya, mulai dari September sampai ke Desember, itu daerah sana adalah daerah yang istilahnya rawan angin kencang ya, gelombang yang sangat tinggi ya, dan itu terjadi di daerah Sulawesi Utara. Dan saudara, kalau kita lihat pohon kelapa itu diterpa angin yang begitu kencang ya, batangnya boleh saja bengkok kemana-mana saudara, tetapi dia akan tetap kuat, dia tetap kokoh. Kenapa? Karena ditentukan dengan akarnya ya. Jadi akar ini sangat menentukan kekuatan daripada pohon kelapa itu. Nah, satu kali saudara, kelapa dan juga si pohon beringin ini nantangin kelapa. Kelapa, ayo kita adu siapa yang paling kuat ya. Waktu itu angin kencang, gelombang yang besar, dan si pohon beringin ini ngajak duel ya sama kelapa, siapa yang paling kuat. Nah saudara, semalaman dihantam oleh badai itu. Subuh si pohon beringin tiba-tiba diam, tak berkata-kata. Tadinya dia paling banyak ngomong, kelapa masih hidup kah engkau, kelapa masih berdiri kah engkau. Tetapi setelah subuh ya, saudara dikasih oleh Tuhan, si pohon beringin ini lenyap dan tidak berbicara. Ternyata apa yang terjadi saudara, si pohon beringin ini telah apa? Tumbang. Nah sementara si kelapa ini masih berdiri kuat, masih tetap kokoh saudara ya, menahan serangan dari badai yang begitu hebat ya. Jadi sekali lagi bahwa akar itu sangat menentukan daripada kelangsungan hidup dari sebuah pohon itu sendiri. Nah apa fungsinya sudah dikasih oleh Tuhan? Ada beberapa hal, ada beberapa fungsi yang saya tulis di sini. Yang pertama adalah menopang dan memperkokoh berdirinya sebuah pohon. Ini fungsi daripada apa? Akar. Yang kedua adalah menyerap air dan garam-garam mineral yang disebut dengan apa? Zat-zat hara ya, dari dalam tanah. Yang ketiga adalah mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap ke seluruh bagian pohon yang membutuhkan. Nah ini fungsi daripada akar sudah dikasih oleh Tuhan. Ya. Kalau seandainya pohon nggak punya akar, ya maka pohon itu tidak akan hidup. Ya. Makanya akar itu sangat menentukan keberlangsungan hidup daripada sebuah pohon. Nah ini gambaran secara lahiriah. Tetapi hari ini kita akan bicara tentang setiap orang, setiap gereja Tuhan, setiap orang yang percaya itu harus apa? Berakar di dalam firman saudara. Ya. Kalau kita baca di ayat yang keempat dalam pasal ini dan ayat yang ke-8, ya, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Kolose agar supaya mereka tidak terpengaruh dengan berbagai ajaran-ajaran yang menyesatkan. Maka dari itu dia memberikan satu motivasi, dorongan agar supaya jemaat yang ada di Kolose itu terus berakar di dalam Tuhan, berakar di dalam firman, berakar di dalam Kristus, berakar di dalam Yesus. Kenapa? Karena ada begitu banyak hal yang bisa saja membuat semua orang akhirnya menjadi lemah. Akhirnya apa saudara? Akhirnya bisa saja meninggalkan Tuhan, bisa saja meninggalkan ibadah, bisa saja meninggalkan persekutuan dan lain sebagainya. Ya. Oleh sebab itu Rasul Paulus sebagai hamba Allah, dia terus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose agar supaya setiap mereka harus berakar di dalam Dia, berakar di dalam Bapa, berakar di dalam firman. Karena dengan demikian ya, setiap orang gereja Tuhan, orang percaya, mereka akan tetap kuat. Amin. Haleluya. Luar biasa. Nah, apa fungsi akar rohani bagi gereja Tuhan? Yang pertama adalah sebagai fondasi hidup yang apa? Membuat kita apa? Kuat saudara. Sehingga di tengah-tengah badai, di
tengah-tengah persoalan hidup, di tengah-tengah morat-maritnya, pekerjaan mungkin, perekonomian, ya. Kita tetap kuat, kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi letih atau akhirnya takut, khawatir dan lain sebagainya, karena kita percaya pada waktu hidup kita berakar di dalam firman, maka firman itu akan memberikan kekuatan bagi kita, memberikan kemampuan bagi kita untuk apa? Menjalani hidup, sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan apapun juga. Amin. Haleluya. Yang kedua adalah sebagai alat untuk apa? Menyalurkan nutrisi dari dalam Kristus, dari dalam kehidupan Yesus ke dalam gereja Tuhan, ke dalam hidup kita. Nah, ini fungsi daripada akar rohani, ya, yaitu sebagai alat untuk menyalurkan nutrisi. Ya, jadi sesuatu yang kita serap dari dalam Kristus itu, ya, akan memenuhi seluruh hidup kita. Sehingga minggu lalu yang saya sampaikan bahwa hayat hidup ilahi itu semakin penuh di dalam hidup kita. Dan kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Ini luar biasa sudah dikasih oleh Tuhan. Ya. Terus yang ketiga adalah menolong kita untuk hidup dalam rencananya. Jadi pada waktu kita berakar di dalam firman, maka akar daripada firman itu akan membuat kita, menolong kita untuk hidup di dalam rencana Allah. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, apa yang Alkitab katakan, ya, tentang orang yang hidupnya berakar di dalam firman. Poin yang pertama, jalan hidupnya diterangi oleh apa? Firman. Jadi pada waktu kita berakar di dalam firman, ya, pada waktu hidup kita tertanam di dalam firman, maka Alkitab katakan bahwa jalan hidup kita diterangi oleh firman. Mazmur pasal 119 ayat 105, firman-Mu itu apa? Pelita. Bagi apa? Bagi kakiku dan apa? Terang bagi jalanku. Jadi firman itulah yang akan mengontrol seluruh hidup kita. Firman itu yang akan menuntun perjalanan hidup kita, saudara. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak terpengaruh, kita tidak salah jalan, kita tidak salah bertindak, kita tidak salah melangkah, ya. Jalan-jalan hidup kita berada di dalam jalur Tuhan, ya. Nah, saudara, kalau orang tidak berakar di dalam firman, ya, pada akhirnya suka-suka gue hidup ini. Haleluya. Suka-suka gue. Namanya masalah buat lo. Tetapi orang menyadari bahwa hidupnya ada dalam firman itu, maka percayalah bahwa kekuatan firman itu, kedahsyatan daripada firman itu, kemahakuasaan firman itu yang akan menerangi langkah hidup kita, sehingga kita tetap berjalan di jalan-jalan Tuhan, berjalan di dalam rencana Allah, melihat tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, pada waktu kita berjalan di dalam terang Tuhan, bukan berarti tidak ada halangan, bukan berarti tidak ada rintangan, saudara. Ya, kita akan mengalami hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat kadang kita bertanya, kok bisa seperti ini. Tetapi percayalah, terang Tuhan itu akan menyinari setiap langkah kita, sehingga kita bisa melihat setiap kerikil-kerikil tajam yang bisa saja membuat kaki kita sakit, ya, bisa saja membuat kaki kita lecet dan lain sebagainya. Tetapi dengan kekuatan firman Allah yang menerangi langkah hidup kita, kita dimampukan untuk melewati semua hal dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, kita harus berakar di dalam firman, karena dengan demikian, ya, jalan hidup kita diterangi oleh firman. Yang kedua adalah bertunas dan bertumbuh subur. Orang yang berakar di dalam firman, dia akan bertunas, ya. Lalu apalagi? Bertumbuh subur. Ya. Jadi yang subur itu bukan hanya jasmaninya saja, tetapi yang paling penting adalah apa? Rohaninya.
Nah, kalau rohaninya subur, rohaninya sehat, maka itu akan mempengaruhi seluruh tubuh jasmania kita. Karena kalau rohaninya sakit, saudara, maka itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita. Tetapi kalau rohaninya subur, kuat, rohaninya sehat, haleluya, mau badai apapun, dia akan tetap berjalan melewati badai itu. Haleluya. Nah, orang benar akan bertunas. Bertunas itu seperti apa sih? Bertunas itu seperti apa kira-kira? Berbuah. Ada lagi bertunas itu seperti apa? Nah, kalau kita potong pisang yang masih muda gitu ya, kita potong, apa yang terjadi? Mengeluarkan tunas baru, ya. Atau istilahnya ya beranak kembali, beranak cucu. Sehingga ini yang terjadi. Nah, kalau kita belajar tentang pohon korma ini tidak mudah, sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau orang-orang menanam pohon korma ini, itu menggalinya 2-3 meter ke dalam tanah. Nah, setelah itu di atasnya itu ditutup pakai batu. Ya. Tujuannya apa? Supaya pohon korma ini jangan dulu tumbuh ke atas, tapi dia harus cari sumber dulu. Dia harus cari air dulu. Makanya pada waktu dia ditutup batu, ya, pohon ini akan tumbuh ke dalam sampai dia menemukan air, di mana di sanalah dia menyerap makanan, nutrisi dan lain sebagainya. Nah, setelah dia temukan air, lalu kemudian dia mulai bertumbuh. Saudara, mau ada batu kayak di atas, dia singkirkan, ya, dan tumbuh pohon yang begitu hebat. Nah, waktu dipotong dia akan tetap tumbuh. Kenapa? Karena akarnya tertanam pada sumbernya yang senantiasa memberikan kehidupan bagi pohon tersebut. Ya. Nah, Alkitab memberikan gambaran bahwa kehidupan orang benar, kehidupan orang yang berakar di dalam firman, itu sama seperti pohon korma, saudara. Yang apa? Bertunas. Yang terus bertunas, saudara. Ya. Menghasilkan kehidupan rohani yang luar biasa. Lalu kemudian apa lagi? Akan bertumbuh subur seperti apa? Pohon aras di Libanon. Saudara, dikasih oleh Tuhan, Timur Tengah itu bukan daerah yang sama seperti Indonesia yang subur gitu ya, punya banyak pohon dan hutan lindung dan lain sebagainya. Di daerah sana itu tandus, saudara, gersang. Tetapi kenapa kok ada begitu banyak pohon yang tumbuh di sana? Bahkan daerah Israel contohnya, ya, mereka sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan pohon aras ini melambangkan kekuatan. Makanya bagi negara Lebanon ini digunakan sebagai lambang kekuatan. Kenapa? Karena pohon ini itu bisa bertahan ratusan tahun, ya, dan tidak mati, saudara, di tengah-tengah padang gurun. Dia tetap tumbuh subur, ya. Nah, Alkitab memberikan gambaran demikian bagi setiap orang yang berakar di dalam firman, ya. Mereka akan apa? Bertunas dan bertumbuh subur. Ya. Apanya, saudara? Rohaninya, imannya, amin. Pengharapannya, apalagi kasihnya. Ya. Itulah yang setiap hari, setiap waktu terus mengalami pertumbuhan di dalam hidup kita. Jadi orang yang berakar di dalam firman, ya, mereka akan bertunas dan bertumbuh subur. Nah, kita lihat di dalam kitab Matius ada beberapa gambaran terkait dengan benih yang ditabur, ya. Matius pasal 13 ayat yang ke-3 sampai 23, Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur yang menabur benih di 4 jenis tanah, ya. Yang pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu apa? Habis dimakan oleh burung.
Ya, yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, lalu benih itu pun tidak bisa tumbuh karena apa? Tanahnya tipis dan tidak berakar. Yang ketiga adalah sebagian lagi benihnya jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai akhirnya benih itu apa? Mati. Yang keempat, sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 30, 60 dan 100 kali lipat. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, poin pertama sampai 3 ini adalah gambaran bagi orang-orang yang betul mereka dengar firman, tetapi mereka tidak berakar di dalam firman itu. Sehingga ketika datang pencobaan, datang masalah, datang ujian, datang pergumulan hidup, ya, mereka mulai khawatir, mulai ragu, saudara. Apakah benar pertolongan Tuhan nyata atas hidup saya? Apakah benar doa saya dijawab oleh Tuhan? Ya, ada banyak kekhawatiran yang pada akhirnya ya, membuat orang itu jatuh, membuat orang itu tidak lagi berada di dalam ruang lingkup daripada firman itu sendiri. Tetapi orang yang mendengar, ya, orang yang berakar di dalam firman, itu sama seperti benih yang jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur, yang pada akhirnya apa? Menghasilkan. Ada yang 30, 60 dan 100 kali lipat. Nah, jadi pertanyaannya adalah kita di bagian yang mana? Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita sama seperti poin yang keempat, di mana ketika benih itu ditabur, maka hati kita, hidup kita menjadi wadah yang terbaik, di mana pada akhirnya benih itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Amin. Haleluya. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita, ya, itu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Jadi mampu menghadapi goncangan, mampu menghadapi ujian, mampu menghadapi setiap persoalan, ya. Dan tidak hanya itu, hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, diperlengkapi untuk setiap apa? Perbuatan baik. Orang yang berakar di dalam firman, ya, gereja yang berakar di dalam firman, ya, maka mereka diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Nah, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan ayat ke-17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, saudara, kalau kita mau diperlengkapi oleh Tuhan, jangan lupa ada beberapa poin di ayat yang ke-16. Di situ dikatakan bahwa firman itu apa? Bermanfaat untuk mengajar. Kita siap diajar, ya. Kita siap dididik, kita siap dibina melalui apa? Firman Tuhan, ya. Nah, orang yang mau diperlengkapi otomatis adalah orang-orang yang siap diajar, saudara. Orang-orang yang siap dididik, orang-orang yang siap dibina, orang-orang yang siap diarahkan. Bagaimana kita bisa berkata bahwa aku mau diperlengkapi, tapi kita menolak ketika kita diajar, kita menolak ketika kita dididik, kita menolak ketika kita diarahkan, saudara dikasih oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siap ditegur ketika kita melakukan apa? Kesalahan. Ya, makanya di dalam gereja itu ada yang namanya disiplin. Haleluya. Jadi tujuan disiplin bukan menghukum, tetapi menyadarkan setiap insan, baik itu pelayan, baik itu jemaat Tuhan, untuk sadar akan kesalahannya, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi siap ditegur
siap dinasihati. Karena Alkitab berkata bahwa saling menasihati satu sama yang lain. Ya, ketika mungkin melakukan satu kesalahan, ya, ketika melakukan satu hal yang tidak baik, ya, siap ditegur, saling memaafkan satu sama yang lain, saling mengampuni satu sama yang lain. Supaya apa? Hal-hal itu tidak mengganggu pertumbuhan rohani kita. Ya, terus yang kedua adalah untuk mendidik, ya. Jadi menyatakan kesalahan, memperbaiki apa? Kelakuan, ya. Jadi firman itu fungsinya, tujuannya adalah memperbaiki kelakuan. Nah, kalau kelakuan kita masih belum sesuai dengan keinginan Tuhan, melalui firman itulah kita dibaharui. Makanya Alkitab bilang bahwa manusia lahiriah kita itu semakin merosot, tetapi manusia batinia kita itu dibaharui dari hari ke sehari. Karena sekali lagi kekristenan ini tidak hanya sekedar kita datang ibadah di gereja, tetapi kehidupan kita itu dilihat oleh banyak orang. Apakah benar hidup kita jadi berkat? Apakah benar hidup kita jadi contoh? Apakah benar hidup kita jadi teladan? Ataukah jadi batu sandungan? Ya. Makanya masih ada hal-hal yang kurang baik yang Allah dapatkan dalam hidup kita. Melalui firman itulah, ya, kita mulai dibenahi, kita mulai dikikis. Haleluya. Makanya dalam kitab Yohanes pasal 15, ya, bagi ranting yang tidak berbuah itu dibersihkan, dipotong, dibersihkan, dan itu sangat sakit sekali, saudara. Nah, tujuan daripada pembersihan itu, ya, adalah memperbaiki seluruh kehidupan kita. Nah, kalau hari-hari ini kita mengalami mungkin proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, ya, belajar untuk tetap rendah hati menerima setiap proses itu. Belajar untuk tetap menerima dengan lapang dada, mengizinkan Tuhan secara penuh, ya, memperbaiki seluruh hidup kita melalui apa? Melalui firman. Haleluya. Ya. Lalu apa? Yang berikutnya adalah firman itu akan apa? Mendidik orang di dalam apa? Kebenaran. Ya. Jadi inilah fungsinya. Jadi kalau kita mau diperlengkapi, saudara, harus siap untuk diajar, siap untuk dinasihati, siap untuk apalagi diperbaiki kelakuan kita, apalagi siap untuk dididik, ya, sehingga kita hidup di dalam apa? Kebenaran. Amin. Ya, jadi 3 hal ini, ya, kalau kita mau hidup berakar di dalam firman, ya, maka 3 hal ini yang akan terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya banyak hal yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, tapi ada 3 hal ini saja yang saya sampaikan untuk kita semua, dan saya percaya bahwa Tuhan akan terus mengajari kita, ya, Tuhan terus menyingkapkan hal-hal yang luar biasa melalui apa? Melalui firman itu sendiri, sehingga dengan firman Tuhan kita mulai mengerti, memahami banyak hal di dalam kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang terus berakar di dalam firman itu sendiri. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Hari-hari ini iblis berusaha untuk mencari celah, mencari peluang untuk mengintimidasi gereja Tuhan, orang percaya, supaya mereka menjadi lemah, iman mereka tergoncangkan. Namun hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kita menghadapi, mengatasi setiap intimidasi iblis itu, dan menjadi gereja yang kuat, menjadi orang-orang percaya yang kuat. Satu hal adalah, baiklah kita berakar di dalam firman. Karena dengan demikian kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang kokoh, yang teguh, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai hal yang ada di sekitar kita, tidak mudah digoncangkan oleh apapun juga. Karena kita tahu bahwa kekuatan firman itulah yang akan memampukan kita semua. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Bersamamu Bapa kami lewati. Bersamamu
Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, bersamamu Bapa. Oh, bersamamu. Yes Tuhan, hanya bersamamu Tuhan. Kami melewati semua hal, semua pergumulan hidup kami, semua persoalan yang terjadi dalam hidup. Setiap iman kami di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Mungkin hari ini kami yakin pertolongan-Mu dinyatakan atas hidup kami, atas gereja, atas umat-Mu ya Tuhan. Sekali lagi katakan, bersamamu Bapa. Sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi atas umat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang memiliki kekuatan yang baru, yang berbeban berat dilepaskan di dalam nama Yesus. Kuasa bekerja hari ini di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bagi yang sakit, bisa tumpang tangannya di bagian tubuhnya yang sakit hari ini. Jika ada yang sakit yang ada di gereja ini, tumpang tangan di bagian tubuh yang sakit. Yakin dan percaya, yakin dan percaya, kuasa Allah sedang bekerja di dalam hidup kita hari ini. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Perintahkan semua penyakit
yang besar terjadi atas hidup kita. Amin. Sesuatu yang luar biasa sedang terjadi atas hidup kita. Terjadi dalam keluarga kita, terjadi dalam pekerjaan kita, terjadi dalam pendidikan anak-anak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Bersyukur buat firman. Kami percaya ketika kami berakar di dalam firman itu, maka kekuatan firman itu yang akan memampukan kami. Amin. Kekuatan firman itu yang akan meneguhkan